Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فاتحة بنية الفتوح والمنور والرسوح والصلاح الجسر الروح بالتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا والديكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين خصوصا لروح قدس الإشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد من الأرواح أولياء وصلحاء البلدة ومشايخ هذا المعهد أن الله ومن علم وتعلم فيه أن الله تغشاهم ورحمه ويسلم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يا أكرم صراط المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال قطب الإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد ينبغي أن يدور كلام العالم بالله مع عامة المؤمنين على ثلاثة أمور. ينبغي sepatutnya أن يدور berputar kalamul alim billah, kalam al-alim billah, orang yang mengetahui terhadap Allah, maksudnya hukum-hukum syariat Allah, ulama. Ma'ammatil mu'minin, bersama umumnya orang-orang yang beriman, yaitu yang tidak menguasai ilmu. Para ulama, boleh dia tadi itu bukan umum, orang khusus, tapi dia nggak ngerti ilmu. Pejabat yang bodoh, dokter Andes yang bodoh, arsitek yang nggak ngerti ilmu agama, itu termasuk umumnya orang beriman, walaupun dia punya jabatan khusus atau kedudukan khusus. Orang yang alim ini bersama umumnya orang beriman, jangan hendaknya berputar omongannya sekitar ala thalathati umur, atas 3 hal. Pertama, tadzkir bin ni'am, mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Wasani, kedua, iltizamu ta'ah, melazimi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ijtinabul ma'siyah, menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu alimin, maka semua orang yang dinyatakan alim, akhadha yatakallam, dia bersikap berbicara ma'al ammah, bersama orang awam, bighairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalatha, dengan selain yang masuk dalam 3 kategori tadi, fahuwa fattan, maka orang alim itu adalah penebar fitnah, bukan penebar hikmah. Habib Mahad, enggak, khawatirnya dia enggak paham. Baik. Jadi orang alim itu enggak boleh asal bicara. Ada pembicaraan khusus yang tidak boleh dibicarakan bersama orang awam. Karena itu, ma haddatha ahadun qauman lam tablughu uquluhum illa kanat alaihim fitnah. Tidak ada seseorang berbicara terhadap satu kaum yang belum mencapai ke sana akalnya, nggak mampu untuk berpikir ke sana, kecuali akan menjadi fitnah, bukan menjadi hikmah.
Karena itu orang yang alim itu harus belajar bagaimana menaruh ilmu. Harus belajar bagaimana menaruh ilmu. Nabi Isa pernah berkata begini, La tu'alligu al-jawahir fi a'nagil khanazir fa innal ilma asyrafu minal jawahir wal juhal akbahu minal khanazir. Jangan kamu kalungkan permata ada di leher babi-babi. Nggak pantas, nggak tambah cantik babinya, ente tambah goblok. Ilmu itu lebih berharga daripada permata. Orang yang bodoh itu lebih hina daripada babi. Karena itu, kalau kamu memberikan ilmu kepada orang yang tidak tepat, kamu lebih goblok daripada itu. Disinilah harus pilih siapa murid yang akan diajari. Sekarang ini buta semuanya. Tahu arah kau? Tahu arah? Ke kamar nggak bisa. Inti ke mana? Ke pintu nggak bisa. Inti nggak kenal lagi itu. Bentuknya si dogi ini nggak kenal nanti. Ustadznya inti nggak kenal. Nggak bisa baca kitab lagi inti. Bingung inti. Ini baru satu mata. Kalau seandainya gerakan jantung kamu dikurangi 2 saja, nggak kuat apa-apa nanti. Nggak kuat apa-apa. Kalau seandainya dikurangi darahnya kamu misalnya 0,5 liter aja, udah nggak kuat bangun nanti. Berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kamu. Nggak sadar buminya siapa yang kamu hidup di atasnya. Nggak sadar airnya siapa yang kamu minum setiap harinya. Nggak sadar oksigennya siapa yang kamu hirup setiap saatnya. Nggak sadar matahari siapa yang menerangi setiap siang hari. Bulan siapa, bintang siapa. Nggak sadar, fadkuru ala Allah. Sebut itu, ingat terus itu pemberian Allah. Sehingga kamu cinta, ya Allah. Kalau 1 juta aja kamu sebut Ustaz Taufik sampai sebegitu, paham ya? Padahal berapa nilai 1 juta? Tanya itu sama orang yang lemah jantung itu. Itu gerakan jantungnya dikurangi. Berapa biayanya? Tanya itu kepada orang yang ada gangguan pada ginjalnya. Berapa biayanya? Cana itu kepada orang yang ada gangguan ada di paru-parunya. Berapa biayanya? Ya Allah. Begitu luar biasa Allah berikan kepada kita. Karena itu, orang yang alim itu jangan ngomong macam-macam di hadapan orang awam. Ajak orang awam itu ingat nikmat Allah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Kenapa? Syukur itu magom tertinggi. Karena itu, setan itu berusaha untuk manusia itu gagal lewat tidak mensyukuri nikmat. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Tak pengaruhi dari muka, belakang, kanan, kiri, maka kamu tidak mendapatkan mereka ya Allah menjadi orang yang bersyukur. Lah, setan ingin menggagalkan kamu untuk kamu tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena itu orang yang alim tugasnya untuk orang awam ingatkan mereka terhadap nikmat Allah supaya cinta dan mensyukuri nikmat Allah. Wah, kalah itu setan. Limpang itu setan. Yang kedua, iltizamut ta'ah, melazimi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya supaya beruntung. Taat ini kan keuntungan hidup di atas dunia, Wan. Taat ini adalah keuntungan hidup di atas dunia.
Pingin kaya di akhirat, ya kaya taat. Di akhirat saya kepingin itu, kepingin ini, ya kaya taat. Yang banyak sujud, yang banyak dzikir, yang banyak baca Quran, yang banyak qiyamul lail, yang banyak bertasbih, yang banyak bersedekah, yang itu iltizamut ta'ah. Itu adalah menjanjikan keberuntungan yang besar di akhirat. Iltizamut ta'ah, ajak orang sholat berjamaah, ajak orang tadi itu untuk qiyamul lail, ajak orang itu baca Al-Quran, begitu. Ini orang yang alim kepada orang awam. Yang ketiga, yaitu istinabul ma'siyah. Ajak orang itu menghindari daripada maksiat. Bahayanya buka aurat, bahayanya syahwat, bahayanya melihat maksiat yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan, berbicara, makan haram, makan riba. Ajari mereka itu ke sana. Sebenarnya ada rentetannya. Kalau orang itu mengenal nikmat Allah, pasti dia akan melazimi taat. Kenapa? Setiap nikmat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk apa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu taala. Pasti dia melazimi taat, menggunakan matanya untuk taat, telinganya untuk taat, semuanya taat, hatinya untuk taat. Kalau sudah orang itu melazimi taat, berarti dia menghindari maksiat. Orang itu kalau melazimi taat, gena taatnya Pak, itu akan jauh daripada maksiat. Karena itu Allah menyatakan, innas salata tanha anil fahsyai. Salat itu berbuat taat, mencegah daripada perbuatan fahsya wal mungkar. Itulah iltizamut ta'ah, insyaallah akan membuat diri kamu karahatul maksiyah, benci kepada maksiat dengan sendirinya. Coba inti baca Quran yang banyak, yakin inti sebentar lagi akan tidak senang nonton TV. Coba kamu banyak berzikir dan sholawat kepada Nabi, yakin terlagi nggak senang kamu menyanyi. Coba kamu melazimi i'tikaf di masjid, yakin ini nggak senang duduk di warung. Kenapa? Mau tidak mau iltizamut ta'ah akan menjadi sebab karahatul maksiyah. Bagaimana supaya iltizamut ta'ah? Selalu mengingat ala Allah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengingat pemberian Allah. Nah, itulah yang harus disampaikan oleh orang alim kepada orang awam. Fakullu alimin, nah ini yang bahaya. Maka setiap orang yang alim, akhadha yatakallam ala ammah, dia berbicara bersama orang awam bighairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalatha. Bukan yang dalam sekitar tiga hal ini. Ada yang sok makrifat. Gusti Allah itu adalah, ngehur sampai bisa kufur orang itu. Dimisal-misalkan, digaduk-gaduk dengan akal. Akhirnya bisa meyakini bid'ah itu adalah sunnah nanti. Kufur adalah iman nantinya. Begitu. Kenapa? Dia membicarakan pembicaraan yang tidak dipahami oleh orang awam. Ngotot yang awam nih. Kenapa? Kiainya ngomong begitu. Kiainya ngomong begitu. Maka alim yang demikian, ada lagi yang lain begitu, diajak ke duniawi. Diajak ke dunia, ke duniawi. Orang-orang awam diajak bicara ekonomi. Ngenal rupiah aja bingung, cerita dolar.
Takon. Dolar panganan opo? Enak dia bakso. Karena itu jangan berbicara wahai orang yang alim itu kepada awam kecuali 3 hal ini. Kalau tidak, fahuwa fatan, itulah penyebar fitnah. Ternyata fitnah itu bisa jadi orang alim. Kalau pembicaraannya adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Fatan, tukang fitnah. Tukang fitnah bukan tukang fitnah gosip-gosip itu bukan. Tukang fitnah fiddin. Yang mengkaburkan nanti al-haq menjadi batil. Yang mengaburkan nanti al-iman menjadi kufur. Fatan fiddin. Na'udzubillah min dzalik. Ini paling bahaya ini. Ini paling bahaya. Hah? Dengar adzan enggak setiap saatnya? Dengar adzan enggak? Coba kamu dakwahnya sesuai dengan adzan. Bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajak manusia untuk ta'zim kepada Allah. Ta'zim kepada Allah dengan menta'zim syiarnya Allah. Masjid, zikir, aulia, sulaha. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ajak orang tadi itu untuk memperkuat tauhid supaya tidak tergoncang-gancing dengan kesyirikan dan kekufuran. Bukan hanya syirik yang nyata. Kadang-kadang mensyirikkan jabatan. Kadang-kadang mensyirikkan itu harta. Kadang-kadang mensyirikkan Allah dengan wanita. Karena itu Nabi menyatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul mar'ah. Kenapa? Karena kadang-kadang ibadahnya bukan untuk Allah, untuk mereka. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cintakan orang ini kepada Nabi Muhammad. Ikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Cintakan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad. Dakwah itu begitu. Sesuai dengan adzan. Kemudian, hayya 'alas shalah. Orang ini yang paling penting ajak sholat. Diajari itu, diajari ini. Cinta itu, cinta ini. Sholat berantakan. Hadir hall kemana-mana, tapi gak sholat. Sholatnya berantakan. Maulid di mana-mana, tapi sholatnya berantakan. Manakib di mana-mana, sholatnya berantakan. Hayya 'alas shalah. Gimana caranya sholat? Kemudian hayya 'alal falah. Keberuntungan. Gimana keberuntungan? Lewat ibadah kepada Allah. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa? Al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Aja itu semuanya, itu muflihun itu. Gimana menjadi orang yang muflihun? Qad aflahal mu'minun. Sifatnya gimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum. Wah, panjang itu. Panjang semuanya. Hayya 'alal falah. Begitu. Kalau ente berdakwah dengan cara adzan, tidak jadi fitnah. Organisasi, partai, itu dan ini, bukan ngomongnya alim nih, alim ini. Itu orangnya orang politik. Itu orang ambisi. Nggak pantas ente. Kalau alim ini ngomongnya. Karena itu Allah menyatakan orang yang adzan itu, dan kita harus ikut konsep dakwah adzan. Apa? Waman ahsanu gaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sebab nuzulnya ada di adzan. Waman ahsanu gaulan, siapa yang paling bagus golnya, ucapannya.
Mimman daripada orang da'a ilallah yang mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Wa amila salihan, beramal saleh. Wa qala, dan dia menyatakan innani minal muslimin. Dai-dai semuanya ikuti konsep azan ini. Baru inti ngaku muslimin. Kalau enggak inti di atas mimbar ini sudah tebar fitnah kemana-mana. Faham tuh? Nah, karena itu jangan sampai ilmunya kamu jadi fitnah. Jadikan ilmu kamu jadi hikmah. Apa itu hikmah? Nah, kalau ilmu bisa diketahui hatta orang fasik. Tapi hikmah tidak. Orang pilihan Allah. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang dikasih hikmah dibeli khairan katsira dari Allah. Tapi ilmu hatta fasik, ulama usul dikasih ilmu. Hikmah enggak? Hikmah itu keadaan yang ada dari kamu yang membuat kamu tadi itu bisa memilih yang hak daripada yang batil. Menaruh posisi itu dengan benar. Persis. Itu namanya hikmah. Paham nih ya? Dokter yang ahli itu nggak asal ngasih obat. Tapi lihat pasien. Timbang dulu. Coba timbangannya. Umurnya berapa? Catat. Umurnya berapa? Ditimbang. Tensi dulu darahnya. Baru, obat ini. Dosisnya persis. Bayi dikasih obat orang umur 60 tahun. Jebol. Pilek, kasih obat pilek itu. Yang ngorok mati. Ya, enggak benar. Karena itu katakan kun katabibil hadik yatruhud dawa fi mawdi'id da. Jadilah seperti dokter yang ahli. Tahu persis obat disesuaikan dengan penyakit. Begitu seharusnya. Hah? Jamoni gajah sama jamoni menungso. Gajah 70 telurnya. Wah sih. Manusia kasih 70 telur. Infus, Pak. Karena itu, jangan disamaratakan. Masyarakat ini juga begitu dipilah-pilah. Ya, mudah-mudahan insyaallah ilmunya kamu manfaat. Menjadi hikmah bukan menjadi fitnah insyaallah. Wallahu a'lam. Suara Nabawi.